Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Rosa Pravitri Juniarti, selaku dosen pengampu mata kuliah praktik komputer. Sebelumnya di sini perkenalkan, saya Alda Rismaldo Octavia dengan 3 digit PIN terakhir 234. Nah, pada video praktek penugasan UTS mata kuliah praktik komputer ini, saya akan menunjukkan atau menampilkan 3 fungsi utama dari Microsoft Excel, yaitu yang pertama, fungsi logika if, yang kedua, fungsi lookup, VLOOKUP, dan yang serta yang terakhir, yaitu pembuatan grafik. Nah, di sini saya akan menunjukkan data yang akan saya gunakan untuk mencari ketiga fungsi tersebut. Nah, jadi di sini saya menggunakan data, yaitu analisis konsumsi BBM pada armada kendaraan suatu perusahaan. Nah, dari data ini, saya akan menunjukkan bagaimana Excel itu dapat membantu menganalisis hubungan antara jarak tempuh, efisiensi kendaraan, serta konsumsi bahan bakar agar perusahaan itu dapat melakukan evaluasi kinerja armada dengan lebih efisien. Nah, baik kita masuk ke rumus yang pertama, yaitu fungsi logika if. Nah, di fungsi logika if ini saya akan menggunakan untuk mengelompokkan tingkat efisiensi penggunaan BBM dalam skala liter. Nah, baik di sini saya akan menulis tingkat efisiensi seperti ini dalam skala liter. Karena kita menggunakan BBM. Lalu kita masukkan rumus dari fungsi logika if, itu sama dengan if D2. Kenapa kita memakai D2? Karena BBM terpakai ada pada kolom D2, seperti itu. Nah, lebih dari sama dengan 90, titik koma, tanda petik, maka dalam kategori boros. Seperti ini, titik koma, if dalam kurung D2 lebih dari sama dengan 50, titik koma, maka dalam kategori dan tanda petik, titik koma, selanjutnya ada, yang terakhir ada kategori yaitu hemat. Tanda kurung, seperti ini. Nah, maka akan muncul hasil seperti ini. Sebelumnya kita tarik terlebih dahulu untuk mengetahui keseluruhan dari tingkat data. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai interpretasi dari hasil rumus fungsi logika if ini. Nah, tadi saya sudah membuat tiga kategori untuk tingkat efisiensi penggunaan BBM ini. Nah, yang pertama yaitu jika penggunaan BBM itu lebih dari sama dengan 90, maka dia akan berada pada kategori boros. Nah, yang kedua yaitu jika nilai BBM terpakai itu lebih dari sama dengan 50, maka dia akan masuk dalam kategori sedang. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu jika nilai BBM terpakai itu lebih dari sama dengan 20, maka dia akan berada pada dalam kategori hemat. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke fungsi lookup dan juga VLOOKUP. Nah, pada fungsi ini saya akan menggunakan untuk menentukan tingkat persentase efektivitasnya dari setiap produktivitas suatu kendaraan. Nah, sebelumnya kita membuat tabel pembantu terlebih dahulu. Jadi kita di sini ada tabel pembantu yaitu pertama tingkat produktivitas minimum. Selanjutnya ada tingkat efektivitas. Nah, ini skalanya dalam persen. Nah, untuk produktivitas minimum sendiri, kita lihat dari produktivitas di sini yaitu rata-rata dari 10 hingga 80. Maka kita tulis di sini yaitu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan juga yang terakhir yaitu 80. Seperti itu. Nah, untuk tingkat efektivitasnya yaitu dimulai dari 2%, 5%, selanjutnya ada 12%, selanjutnya ada 15%, selanjutnya ada 22%, maaf, 22%, selanjutnya ada 30%, 32%, dan yang terakhir yaitu ada 40%. Seperti ini. Nah, tabel bantu ini nantinya akan membantu kita untuk mengetahui kebenaran dari fungsi VLOOKUP. Di sini kita masukkan itu tingkat efektivitasnya. Mas, ini. Lalu kita masukkan fungsi dari VLOOKUP-nya. Itu sama dengan VLOOKUP dalam kurung E2, karena produktivitasnya berada pada kolom E, titik koma, indirect, untuk mengunci tabel. Lalu kita plot semua tabel di sini, tabel bantunya, titik koma, 2, titik koma, true. Seperti ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Kita tarik dulu untuk mengetahui hasil dari keseluruhan data. Selanjutnya,
kita dalam persen karena tabel bantunya itu dalam tingkat persentase. Nah, untuk interpretasinya sendiri dapat kita lihat di kolom pembantu, jika produktivitasnya 80%, maka tingkat efektivitasnya berada pada tingkat 40%. Nah, jika produktivitasnya 20%, maka dia akan berada pada tingkat efektivitas yaitu 5%. Dan jika tingkat produktivitasnya itu 30%, maka dia akan berada pada tingkat efektivitas yaitu 20%, 12%, mohon maaf. Nah, jadi untuk tingkat efektivitasnya ini kita bisa lihat dari tabel pembantu, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir yaitu pembuatan grafik visual. Nah, di sini itu saya akan membuat pivot table terlebih dahulu untuk membantu mencari grafik atau membuat grafik. Jadi kita blok terlebih dahulu semuanya sampai data terakhir, lalu kita masuk ke insert, lalu kita masuk ke pivot table, dan kita buka di sini. Maaf, kita buka di sini saja. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi untuk grafiknya ini saya akan mencari kode kendaraan dan juga jarak tempuhnya. Jadi dari kedua itu nantinya kita akan mengetahui kode kendaraan mana atau jenis kendaraan mana yang paling sering digunakan oleh armada perusahaan berdasarkan jarak tempuhnya. Seperti itu. Yang pertama yaitu ada kode kendaraan, kita taruh di rows bersama dengan jarak tempuhnya. Lalu, mohon maaf, jarak tempuhnya kita taruh di values. Selanjutnya yaitu ada jenis kendaraan, kita taruh di rows. Seperti ini. Maka pivot table-nya akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita dapat membuat grafik yang kita inginkan. Kita blok dulu semua datanya. Lalu kita beralih ke insert dan di rekomendasi chart. Nah, di sini kita bisa memilih kolom, line, pie, bar, area, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya menggunakan kolom untuk membuat grafiknya. Seperti ini. Kita tarik ke sini. Lalu kita juga dapat membuat grafik yang lainnya. Contohnya yang lain kita blok terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke insert dan juga rekomendasi tabel. Nah, kita bisa menggunakan bar seperti ini, atau menggunakan area, ataupun menggunakan pie. Nah, jadi di sini saya memilih pie. Lalu kita taruh di bawahnya. Nah, dari sini kita dapat melihat kendaraan mana yang paling sering digunakan oleh perusahaan melalui jarak tempuhnya. Nah, dari grafik di sini kita lihat bahwa yang paling sering digunakan berdasarkan jarak tempuhnya ada mobil pendingin, pick up, truk kontainer, dan juga mobil servis. Seperti itu. Nah, kita juga bisa melihat dari grafik pie yang kita buat.